Salam kompak kreatif planter, miller, trainer, dan farmer Indonesia. Saya Edward Simatupang, masih di channel pembelajaran perkebunan kelapa sawit Indonesia. Lihat dan ikuti terus pembelajaran di video kami ini, bagaimana menciptakan JTA, Job Training Assistant, MT Management Trainer, perkebunan kelapa sawit yang handal dan tangguh. Mari terus ciptakan generasi muda bangsa, generasi emas yang membuat bangsa kita jaya dan terdepan. Merdeka berpikir, berbicara, dan bertindak kreatif. Maju dan jaya bangsaku. NKRI 1, harga mati. Konsisten! Luar biasa, tetap semangat! Apa kabar? Luar biasa, fantastis, planter, halus, tangguh, handal, profesional, bijaksana. Yes! Sikap berangkat! Indonesia satu, jaya! We are Waduh, ada pula perintah dinas ini. Mobil sehat nggak ini ya? Oh iya, telepon si Anta nih. Halo Rianta, coba kamu kemari dulu ke depan kantor saya. Kemari. Segera ya. Siap berarti. Oke, sini. Siap berarti. Kamu saya dengarkan hobi otomotif dan jago ngebengkel. Ya benar berarti. Dan sampai hari ini kamu belum ada ide bagaimana membuat memilih judul tutorial atau coaching klinik program ya? Ya benar. Nah ini kebetulan saya dapat panggilan dinas ini 3 hari ke depan dan perjalanan jauh. Oke berarti. Coba kamu buat coaching klinik dengan judul pemeriksaan atau persiapan unit kendaraan untuk perjalanan jauh. Bisa? Bisa berarti. Oke ya, jadi Oke berarti. kalau ada masalah, kendala, konsultasi sama saya dan tim workshop perusahaan ya. Siap berarti. Intinya buat coaching klinik yang bagus dengan judul pemeriksaan Mobil untuk perjalanan jauh berarti. Oke ya, selamat kerjakan ya. Oke siap berarti. Jadi di sini saya akan mengajarkan teman saya ini, si Ricky Andreas ini, bagaimana cara pengecekan mobil ketika kita ingin melakukan perjalanan jauh, agar di perjalanan kita dapat sampai dengan tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu pun. Baik, jadi yang pertama-tama yang perlu kita cek itu nih air radiator. Karena air radiator ini sangat, istilahnya kalau sampai habis air radiator ini itu bisa terjadi overheat. Mobil bisa mogok tiba-tiba di jalan, mobil berasap. Jadi untuk bagian ini yang kita perlu perhatikan itu di bagian sini. Nih kan di bagian ini. Itu full. Berarti dia disinilah untuk titik dimana air radiator itu aman. Sebenarnya di tengah ini juga masih aman sih. Asal jangan dia di bawah L ini. Karena kalau di bawah L ini berarti air radiator ini udah mau habis. Jadi air radiator ini sebenarnya baiknya itu dicek pada saat mesin masih dingin, misalnya masih pagi ketika mobil masih dingin, belum dipanaskan. Nah, disitulah saat yang tepat untuk kita mengecek untuk bagian radiator ini. Gitu. Gimana? Yang radiator paham? Paham. Lanjut. Oke, jadi yang kedua yang perlu kita cek itu kan Ki, itu di bagian nih, minyak rem.
Ini minyak rem nih. Minyak rem inilah batas max-nya. Ini batas minimalnya. Jadi sebenarnya di tengah ini juga masih aman sih, tapi udah perlu diisi lagi karena ketika nanti mobil ini udah sampai melewati garis min tadi, itu nanti bakal, kalau istilahnya sih orang bilang masuk angin. Jadi ketika masuk angin, jadi dia selang ini udah angin yang masuk. Jadi saat kita udah isi pun nanti ini, rem itu nggak berfungsi 100%. Istilahnya dia nggak langsung cerep gitu bisa ngerem. Jadi itulah nanti perlu kita bongkar lagi di bawah, kita keluarkan lagi anginnya. Jadi ini penting banget sih. Jadi kita di sini harus sering juga ngecek minyak rem, jangan sampai kurang. Karena ketika sudah kurang, kita juga sih yang repot. Kan bahaya juga saat kita di jalan perjalanan pergi, perjalanan jauh, tiba-tiba kita kencang, kita nggak bisa ngerem. Itu untuk bagian rem. Kira-kira ada nggak nih yang mau ditanyakan nih dari yang dua tadi nih, radiator dan rem? Cukup paham? Cukup ya. Oke, ini yang ketiga nih. Yang ketiga ini kita bakalan cek stick oli nih, stick oli. Ini yang namanya stick oli. Mungkin di beda-beda sih setiap mobil, ada mungkin posisinya di sini, posisinya di bawah ini, ada yang di belakang sana. Tapi untuk mobil ini dia stick olinya di sini. Nah, cara mengeceknya, ini kita tarik stick olinya. Kita tarik keluar. Sudah. Ini oli yang bersisa kita lap dulu. Jadi nih kita bisa lihat nih. Ini ada titik 2 biji nih. Ini yang mengatakan titik oli penuh. Ini yang rest, istilahnya udah bisa dilakukan pengisian. Jadi sebelum kita mengecek itu, kita ambil sticknya dulu, kita lap dulu. Udah itu kita masukkan lagi ke dalam. Kita masukkan ke dalam. Masuk ke dalam. Itu tunggu sebentar. Udah itu kita keluarkan lagi. Nah ini kita lihat nih, tuh olinya berada di sini. Nah, berarti bisa dibilang oli mobil ini aman, masih bagus, nggak kurang olinya. Tapi memang sebenarnya sih kalau di mobil-mobil yang tahun tinggi, mobil-mobil baru itu jarang sih kekurangan oli. Biasanya itu mobil-mobil yang lama, udah ada penyakit mesinnya, jadi berkurang olinya. Itu kalau untuk ngecek stick oli. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lagi sama Ricky nih tentang untuk pengecekan kilometer oli mobil. Jadi ini juga penting ya, karena ketika kita perjalanan jauh kita juga perlu ngecek nih kilometer mobil kita, apakah sudah lewatkah atau sudah mau dekatkah. Jadi supaya kita saat perjalanan jauh tidak terjadi kendala terhadap mesin mobil kita. Nanti kan? Oke, jadi ini sekarang kita ngecek nih olinya sekarang itu di 7.524 km. Nah, sekarang kita cek di kartunya nih. Di sini pengecekan oli selanjutnya itu di 16.936. Berarti ini masih jauh, berarti kita masih aman sih kalau perjalanan jauh. Dan saya lihat sih di sini kayaknya mobil ini menggunakan oli sintetis. Jadi dia setiap 10.000 km atau 6 bulan baru ganti oli. Selanjutnya yang perlu juga kita cek saat kita ingin perjalanan jauh itu tekanan ban mobil. Jadi setiap mobil itu sebenarnya udah ada ketentuannya. Ban ini tekanannya berapa, ban depan berapa, ban belakang berapa. Dan biasanya untuk tekanan mobil itu ada ditulis di bagian sini mobil. Nah, jadi ini nih bisa kita lihat. Karena ini mobil yang double cabin, yang baknya ada di belakang. Jadi ini untuk ukuran bannya, ukuran ban depan 29, ukuran ban belakang 29 ketika mobil tidak ada beban. Tapi ketika mobil ada beban, itu di ban di depan dia harus ban 33 tekanan anginnya dan di belakang itu 30. Jadi selanjutnya angin yang kurang atau tidak. Nah, jadi kita menggunakan alat ini alat untuk mengecek tekanan angin ban. Jadi langsung aja kita coba. Ini dia alatnya, kita masukkan ke sini. Oke, ini tekanan angin bannya untuk tekanan angin ban belakang. Tiga. Ini kita langsung untuk mengecek ban bagian depan.
Ini tekanan angin ban depan 35. Untuk kalau kita samakan dengan standar untuk ban mobil ini, bisa dibilang ban mobil ini kelebihan angin dan ban belakang mobil ini kekurangan angin. Jadi sehingga kita perlu melakukan pengurangan angin dan penambahan angin. Baik, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Coach Edward Simatupang yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan video coaching klinik saya yang berjudul pengecekan mobil sebelum perjalanan jauh. Baik, nama saya Arianta Ersada Sinuraya, asal Medan, Sumatera Utara, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara, angkatan ke-2014, anak pertama dari 3 bersaudara. Nama ibu saya Evi Sari Beru Sukatendel. Saya mengharapkan like, komen, dan subscribe kepada seluruh penonton setia YouTube ini. Menjua-jua kita kelina, bujur.